Halo warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini 18 Maret 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkolaborasi dengan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dari aparatur sipil negara atau ASN. Selanjutnya, ada informasi dari pemerintah Kota Jakarta Pusat yang menertibkan lapak pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penertiban yang melibatkan 150 petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dishub, PPSU, TNI, dan Polri dilaksanakan secara humanis dan proporsional guna menjaga ketertiban di kawasan Pasar Tanah Abang selama Ramadan dan jelang Idul Fitri. Informasi berikutnya dari rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan meluncurkan manajemen talenta untuk meningkatkan kualitas SDM dari aparatur sipil negara atau ASN. Sistem informasi manajemen talenta disiapkan guna mendukung seleksi, pengembangan, dan promosi, serta rotasi mutasi ASN secara lebih efisien dan akuntabel. Tujuan dibuatnya manajemen talenta, yakni mengolah talenta terbaik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong Jakarta masuk dalam 50 kota global dunia. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung usulan Gubernur Banten Andra Soni untuk memperpanjang jalur Mass Rapid Transit atau MRT dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan hingga Serpong, Banten. Hal itu diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta kemarin. Pramono mengaku setuju dengan usulan tersebut karena perpanjangan MRT akan meningkatkan penggunaan transportasi umum dan mengurangi kemacetan di Jakarta. Diperpanjang, secara prinsip saya pasti setuju. Kenapa setuju? Makin panjang lintasannya itu akan membuat Trans Jabodetabeknya makin jalan, sehingga orang-orang yang bahkan kalau perlu sampai Bekasi pun nggak apa-apa. Namun Pramono menekankan perlu adanya kajian ekonomi yang mendalam antara pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Banten. Hal ini perlu dilakukan karena dalam pembangunan MRT ada pembagian kewenangan di mana pemerintah pusat 49%, sementara Pemprov DKI Jakarta sebesar 51%. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya. Untuk mencegah terjadinya banjirop, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera membangun 3 tanggul di kawasan pesisir Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan mitigasi bencana banjirop. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini adanya banjir rob pada 27 hingga 29 Maret 2025. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bergerak cepat dengan melakukan mitigasi bencana di kawasan pesisir Jakarta. Tidak hanya untuk penanganan jangka pendek, Pramono juga akan membangun 3 tanggul sebagai upaya jangka menengah. Saya juga sudah memerintahkan untuk pembuatan tanggul itu harus dilakukan setelah Lebaran supaya kita nggak lagi seperti ini yang kasusnya rob kita kebingungan dan sebagainya. Jadi akan kami lakukan secara menyeluruh. Untuk itu nanti akan ada 3 tanggul yang dibuat di utara. Rencananya proses pembangunan tanggul akan dimulai usai Lebaran 2025.
Proyek pembangunan tanggul mitigasi yang akan dibangun pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi Muara Angke, Muara Baru, dan Cilincing. Sementara pompa-pompa di kawasan rawan banjirop di Muara Karang, Muara Baru, dan Cilincing akan tetap disiagakan agar banjirop bisa segera ditangani. Berdasarkan informasi yang diperoleh, 2 tanggul lainnya juga akan dibangun di kawasan pesisir Jakarta Utara. Untuk tanggul di kawasan Sunda Kelapa, saat ini tengah dibangun pemerintah pusat melalui Pelindo. Sedangkan tanggul di kawasan RE Marta Dinata dalam tahap koordinasi dengan Kementerian PUPR. Tim Berita Jakarta melaporkan. Segmen Info Jakarta kali ini dari Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat yang membuka pendaftaran pencatatan perkawinan massal. Pendaftaran akan dibuka hingga 21 Maret 2025 dan program ini gratis. Berikut syarat dan tata cara yang harus dipenuhi pemohon. Info Jakarta berikutnya dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kabar gembira bagi warga Jakarta yang ingin pulang ke kampung halaman secara gratis, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka pendaftaran program mudik gratis 2025. Pendaftaran dilakukan secara online mulai 19 Maret 2025 melalui mudikgratis.jakarta.go.id. Sementara proses verifikasi dijadwalkan pada tanggal 20 hingga 24 Maret 2025. Berikut syarat dan lokasi verifikasinya. Beralih ke informasi cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memberikan peringatan cuaca ekstrim yang diperkirakan berlangsung hingga 20 Maret 2025. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 19 Maret 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan hujan ringan yakni Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Pusat diperkirakan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina beserta tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.